Ngalir. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat-sobat SDA. Panggilannya sobat SDA, Pak. Sobat SDA ya? Iya, para audiens kita panggilannya sobat SDA. Ya. Oke, jumpa lagi dengan saya Vera Melianti dalam podcast Ngalir, Pak. Ngobrol asik tentang pengelolaan air. Oke. Nah, hari ini edisi spesial sebetulnya karena merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Air Dunia Bapak yang ke-32 tahun 2024 dengan tema Water for Peace. Nah, karena ini edisi spesial, narasumbernya juga spesial. Beliau sangat sibuk banget ini dan menyempatkan hadir hari ini di podcast kita untuk berbagi knowledge dan juga insight untuk para sobat-sobat SDA sekalian. Nah, beri aplaus dulu dong untuk narasumber kita yang luar biasa hari ini. Oke, beliau adalah Bapak Insinyur Bestari M.Eng. Beliau adalah Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sehat. Iya, hatur nuhun Bapak. Dan juga kita mengucapkan pertama-tama minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan sama-sama, iya, kita juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak telah berkesempatan hadir pada hari ini. Dan anyway, kita hari ini bakalan ngobrolin tentang, karena Bapaknya dari BBWS Citarum, tentunya kita akan ngobrolin tentang Das Citarum. Dan sebetulnya apa aja sih misalkan permasalahan-permasalahan yang ada Das Citarum, kemudian nanti kita juga bakalan ngobrol terkait upaya pemulihan Das Citarum nih dari sisinya BBWS. Nah, mungkin bisa dijelasin Pak kira-kira luas Das Citarum yang menjadi kewenangannya BBWS itu seberapa besar? Kemudian penggunaan lahannya nih Pak meliputi apa aja? Ya. Jadi sebetulnya ada wilayah sungai, ada das. Iya, betul Pak. Jadi kalau kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum itu adalah wilayah Sungai Citarum. Betul, wilayah Sungai Citarum itu luasnya kurang lebih 13.323 km persegi. Itu 30% dari wilayah Jawa Barat meliputi 14 kabupaten kota. 14 kabupaten kota. Nah, tapi kalau kita bicara Das Citarum ini sebagian kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan merupakan das terbesar di WS Citarum dengan luas 6.892 km persegi. Mulai dari Citarum Hulu, ada Tengah, ada Hilir. Hulu itu mulai dari Kota Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, terus ada Sumedang sebagian, ada Garut sebagian Cianjur ya, ke Purwakarta, kemudian di hilirnya itu ada Subang, Kerawang, Bekasi, Bogor, betul, sampai ke Purwakarta tadi ya, sampai ke Indramayu kalau WS-nya, tapi kalau dasnya Indramayu nggak masuk gitu. Dan ini memang Sungai Citarum ini memang karena memang dari dulu merupakan urat nadi kehidupan masyarakat Sunda Jawa Barat ya. Jadi memang kehidupan masyarakat Jawa Barat ini banyak tergantung kepada Sungai Citarum atau Das Citarum. Dari Das Citarum itu adalah ya kita ini tinggal di Das Citarum ini, bukan hanya sungainya ya. Jadi semua das itu kan daerah aliran sungai. Jadi batas hidrologis dia. Jadi semua air yang jatuh di Das Citarum akan masuk Sungai Citarum. Sampah yang masuk ke Das Citarum akan mengalir ke Sungai Citarum. Betul, Pak. Limbah yang masuk ke Das Citarum akan mengalir ke Sungai Citarum. Nah, sehingga memang ya Citarum ini kalau pengelolaannya tidak tepat ya akan berdampak negatif ke Sungai Citarumnya. Betul. Jadi kalau bicara penggunaan, saya kira semua kehidupan masyarakat itu menggunakan Das Citarum ya. Hutan, pertanian, jalan, rumah, industri ya, perikanan, semua kehidupan di Das Citarum ini. Nah, namun kalau bicara manfaat, ya Citarum ini punya manfaat yang besar untuk tidak hanya Jawa Barat tapi juga untuk Jawa Bali dan DKI Jakarta. Ya. Karena apa? Dan nasional juga ya, karena Jawa Barat kan ilmu padi nasional ya sebetulnya, surplus bisa menyumbang padi ke nasional. Apalagi sekarang krisis pangan ya, jadi luas sawah di irigasi tenis ya, kurang lebih 321.000 hektar di Das Citarum ini. Kemudian Citarum juga
menyumbang 2.600 megawatt listrik 2.600 megawatt listrik yang bisa suplai Jawa Bali itu. Jawa Bali, Bapak, Ya, bukan hanya Jawa Barat saja. Jawa Barat lingkupnya saja. berarti. Dia karena dia terkoneksi Luar ya. biasa. Bisa dia sempat mendukung Jawa Bali itu mulai dari Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan juga Waduk Jatiluhur. Jatiluhur. Baik. Dan Bapak. kemudian juga 80% air baku DKI Jakarta ini untuk air minumnya disupport dari Jatiluhur, Citarum. dibawa oleh Oke. saluran Tarim Barat yang mengalir 60 kilo dari Pedung Curug sampai ke Pondok Pinang dengan pipa nanti dibawa ke Pejompongan. Siap. Kurang lebih 11 km ya. 11 km. Ya, itu peran sebagian besarnya peran Das Citarum ini, di samping juga wisata ya. Iya, Untuk perikanan, wisata, dan masih banyak fungsi lainnya, manfaat lainnya. Oke, luar biasa loh. Jadi memang yang kita tahu mungkin penggunaan lahannya permukiman gitu kan Pak. Ya mungkin sobat-sobat SDA mikirnya ya permukiman atau ya lahan pertanian, tapi ternyata sekompleks itu loh penjelasannya bagaimana penggunaan Das Citarum. Nah, sebelum itu Pak, kita ada break nih, ternyata disiapin kopi sama panitia. Barangkali mau dicobain dulu Bapak kopinya. Mau nggak? Silakan Pak. Sembari kita rehat sejenak 1-2 menit ya, bisa ya? Biar Bapak juga menikmatin kopi. Oke. Nah, dari yang tadi Bapak jelaskan Pak, udah penggunaan lahannya udah sangat kompleks itu, pastinya permasalahannya nggak sedikit Pak. Yakin permasalahan Citarum itu nggak sedikit. Nah, dari dulu sampai sekarang Pak, sebetulnya permasalahan krusial yang ada di Citarum itu apa sih? Jadi ya memang dari hulu ke hilir ya. Permasalahan itu mulai pertama dari tentunya dari hulunya. Itu lahan kritis. Lahan kritis. Jadi bagaimana penempatan tata ruang yang kurang tepat. Jadi misalnya tadinya hutan menjadi pertanian. Pertanian pada lahan yang miring ya. Daripada yang slope yang curam sehingga erosi. Kemudian juga perumahan. Banyak jadi sekali Pak. Pertanian menjadi perumahan. Sehingga secara kuantitas air yang tadinya dia meresap ini lebih besar, sekarang run-off-nya melimpas semua. Melimpas semua Pak, betul. Kemudian juga terkait dengan pertanian juga samping erosi juga mungkin dari pestisida, dari pupuknya itu mengalir semua ke Sungai Citarum. Belum lagi dari masyarakat, dari sanitasinya, dari dapur-dapur, industri juga ya. Karena memang masyarakat ini memang dari dulu tinggal di Sungai Citarum, sehingga perkembangan masyarakat ini kalau tidak perkembangannya tidak didukung dengan sarana-sarana untuk ketahanan air ya, sehingga semua akan berdampak Sungai Citarum. Betul Pak. Nah, limbah masyarakat, industri juga, baik industri besar maupun industri yang rumahan konveksi misalnya, pewarnanya kan, warna jeans ini, ya kan, dibuang ke Sungai Citarum. Belum peternakan lagi ya, limbah ternak, perikanan yang over capacity di Cirata, Jatiluhur, Saguling itu bagaimana kerabat jaring apung yang sudah melebihi daya dukung dari waduknya sendiri, sehingga berdampak pada kualitas air dan juga berdampak kepada hidromekanikal bendungan ya. Dan juga permasalahan banjir. Nah, ini banjir ini memang dari dulu Bandung itu cekungan, merupakan cekungan. Dan karena memang hulunya juga run-off makin besar tadi, sedimentasi juga makin besar, ditambah land subsiden akibat dari eksploitasi groundwater, sehingga memang Dayakolot dan Balai Indah itu dari dulu terkenal banjir kan. Jadi wartawan itu udah nongkrong di sana kalau dulu musim banjir, karena banjir itu pasti terjadi dan lamanya bisa berbulan-bulan ya, 1-2 bulan. Waktu surutnya juga sangat lama sekali. Sangat lama sekali pada waktu itu. Nah, ini ya permasalahan yang ada di Sungai Citarum, dan juga berbagai program dulu sudah ada ya, mulai dari Citarum Bergetar, program kali bersih gitu-gitu ya. Yang dari awal inisiasi. Kemudian Citarum, Citarum Bestari ya. Tapi Bestari bukan saya ya, bukan Bestari. Bukan diinisiasi oleh Pak Bestari. Bukan saya, namanya Citarum Bestari. Citarum Bestari. Nah, itu kan sampai sekarang kan itu sampai sebelum ada Citarum kan memang ya gitu-gitu aja ya. Iya, betul. Iya.
Oke Pak. Nah, berarti dengan sekian penggunaan lahan yang begitu kompleks, jadi permasalahannya juga begitu kompleks. Kalau bisa saya definisikan, berarti yang paling besar itu terkait pencemaran ke sungai ya Pak? Ya betul, dampaknya kualitas dan kuantitas. Ya, kualitas. Jadi kualitas air dan kuantitas air. Jadi kualitas air tentunya ya pencemaran itu. Iya. Jadi kita menilai cara indeks kualitas air ya, Iya. IKA itu ya. Jadi ada cemar berat, cemar sedang ya, Cemar sedang, cemar ringan. cemar ringan. Cemar berat ini ya susah untuk diolah untuk air minum, untuk air baku dan juga berdampak kepada kesehatan masyarakat manusia sekitar. dan generasi yang akan Iya. datang. Oke. Nah, secara kuantitas ini ya tentunya banjir dan kekeringan. Banjir dan kekeringan. Karena tadinya air meresap ke dalam tanah akan keluar sedikit-sedikit Iya. ke dalam sungai ya. Betul. Nah, sekarang pada waktu hujan langsung jadi run off, jadi banjir. Ya, jadi banjir. Pada waktu musim kemarau habis dikit Iya. airnya hasil kekeringan. Iya, Nah, betul, ini yang Pak. perlu wise Iya. perlu bijak dalam mengelola sumber daya air Pengelolaan yang perlu sumber daya dilakukan. air. Ya. Oke Pak. Nah, kalau dari BBWS sendiri Pak, program atau langkah apa aja sih Pak yang sudah digulirkan atau dilakukan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tadi Bapak jelaskan? Ya, kalau Balai Besar Sungai Citarum ini kita berdasarkan undang-undang tentang sumber daya air Sumber ya. daya air 17/2019. Ya, ini kita melaksanakan konservasi sumber daya air. Iya. Ada tiga pilar ya. Iya, betul. Konservasi sumber daya air, pendaya gunaan sumber daya air, dan pengendalian dari usaha air. Iya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi itu dalam aspek sumber daya airnya. Nah, jadi mulai dari kita membangun check dam untuk konservasinya, membangun bendungan, kemudian juga pendaya gunaan untuk irigasi, air baku, pengendalian rusak, kita pelaksanaan pengendali banjir. Juga kita dengan melibatkan tentunya tidak hanya infrastruktur, tapi juga subkomponennya, mulai dari melibatkan masyarakat, membangun komunitas, kemudian juga informasi sistemnya ya. Iya, Kita Sisda, membangun Sisda, Iya, betul, flood Sisda. cascading and early warning system Iya, ya, kita bangun early juga warning ya. system, Saya kira itu yang kita lakukan. Namun memang pengelolaan sumber daya air ini tidak hanya bertumpu pada sektor sumber daya air, Betul. karena DAS itu dia satu kesatuan berdampak semua ke sungainya, sehingga memang perlu integrated water resource management. Iya, Nah, IWRM ini ya Pak. IWRM Betul yang sekali. ini tentunya semua sektor harus terlibat Pak, dalam pengelolaan untuk pengelolaan sumber daya air. Betul. Nah, ini Pak, kalau misalkan bicara programnya pengelolaan DAS Citarum, pasti udah familiar banget sama Citarum Harum, Pak. Iya. Iya, Citarum Harum yang memang diinisiasi dari tahun 2018 ya Pak, melalui Perpres nomor 15 tahun 2018 tentang percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah Citarum, daerah aliran Sungai Citarum. Nah, biar Sobat SDA pada tahu nih Pak, sebenarnya program Citarum itu apa sih Pak? Kemudian Citarum Harum. Citarum Harum, maksudnya program Citarum Iya. Harum itu apa? Kemudian peran serta keterlibatan dari BBWS Citarum itu sampai mana Pak, sejauh Iya. mana program ini? Jadi Citarum Harum ini tadi itu ya, karena memang program-program yang sudah ada tapi kan dinilai kurang maksimal. Iya, betul. Sehingga 2018 itu sempat Sungai Citarum dinyatakan sungai terkotor di dunia Iya, ya. di level Nah, sungai terkotor ya, dunia pada segi waktu label itu pada ya waktu itu. Pak. Sehingga akhirnya Menko Marves, Betul. Pemprov Tiga Siliwangi, Kementerian PUPR, sampai Presiden turun. Iya. Turun, dan itu memang dinyatakan kita harus bersama-sama menangani Betul. Sungai Citarum. Dan statement Presiden waktu itu, dalam 7 tahun kita menjadikan Sungai Citarum menjadi sungai terbersih ya, Terbersih. dari terkotor menjadi terbersih dalam 7 tahun. Oke. Nah, tentunya boleh, cita-cita boleh aja Tidak kan? apa-apa Pak, Ya, cita-cita boleh dan aja, juga itu harapan perlu. itu tidak apa-apa Pak. Nah, di situ terbitlah Perpres 18. 18. Ya, 2015 tentang Citarum Harum. Dan ini adalah suatu kelebihannya, karena begitu kuatnya niat pemerintah ya, dengan pengarahannya Menko Marves, Ketua Satgasnya Pak Gubernur Iya, ya. Pak Gubernur. Kemudian ada juga Pangdam 3 Siliwangi sebagai pelaksana perbaikan ekosistem. Betul. Ada Kapolda dan Kejati untuk Wakil Ketua Gakum ya. Iya. Dan Penegakan hukum. ada sekretariatnya dinas LH ya, Jawa Barat. Lingkungan hidup. Kemudian juga ada Kalaharnya ya, Iya. mantan Pangdam 3 Siliwangi. Iya.
Pak Maijen Diri Tamim. Iya, betul. Dan di bawahnya ada sektor-sektor yang dikepalai oleh kolonel. Ini ada 23 sektor yang membagi wilayah Das Citarum sepanjang 227 km itu menjadi 23 sektor. Nah, ini sebagai motor penggerak atau enabler dari berbagai stakeholder ini. Nah, ini yang kelebihannya, sehingga alhamdulillah ya bahwa IKA sudah meningkat ya dari cemar berat 33,43 menjadi cemaringan sekarang 50,78 kalau salah ya. Betul. Nah, ini yang salah satu kelebihan program ini. Iya. Betul. Sebenarnya ini pencapaian yang bisa dikatakan kita luar biasa ya Pak, karena sangat tidak mudah tentunya membuat dari tercemar berat menjadi tercemar ringan sekarang Pak ya. Nah, tentunya tadi yang sudah Bapak jelaskan, ini Citarum Harum tidak akan bisa dilaksanakan secara ad hoc ya Pak, harus ada namanya kolaborasi intrasektor bahkan Pak ya, atau skema pentahelix. Nah, pandangan Bapak gimana nih Pak dengan penerapan skema pentahelix tadi ya di program Citarum ini Pak? Ya, jadi memang Balai Besar Wisata Citarum dia ada dua fungsi nih. Betul. Ya, pertama dia sebagai anggota Pojja Sumber Daya Air dan Pariwisata. Nah, ini kita di sana melaksanakan membangun prasarana pengendalian banjir terutama di Citarum Hulu ya. Jadi Balai Daya Kol itu yang tadinya banjir, sekarang alhamdulillah dengan adanya terowongan Nanjung, adanya kolam retensi Centeng, kolam retensi Andir, Pelawisi Sangkuy, ini sekarang bisa dibedakan dari dulu ya. Betul, Pak. Sekarang banjir sebentar aja. Kemarin banjir paling lama itu pada waktu curah hujan di Sungai Cikapundung. Ini ekstrim. Sempat ada tanggul yang jebol di mana, di Lamajang gitu ya. Iya, betul Pak. Nah, wartawan datang semua itu. Saya bilang saya 2 hari yakin ini akan surut. Nah, kita buktikan memang surut. Betul Pak. Karena kita udah ada pompa-pompa air di sana. Nah, kita nyalakan semua. Kalau kurang kita malah kirim dengan mobil pumpnya, sehingga segera surut. Nah, di samping itu kita juga sebetulnya kita ada PKS dengan Korem 3 Siliwangi. Betul. Jadi kita mendukung dari Citarum ini dalam rangka integrated water resource management itu. Kita dan Korem 3 Siliwangi ada perjanjian kerjasama. Nah, ada mereka yang bekerja, dana dari kita, mereka yang bekerja melaksanakan sebagai motor penggerak pentahelix ini. Dan saya kira memang di situ kuncinya bahwa integrated water resource management ini bahwa semua pihak ya harus bekerja sama. Karena semua permasalahan di Das Citarum akan berdampak pada Sungai Citarum. Nah, sehingga ini harus semua stakeholders, baik itu unsur pemerintah tidak hanya pemerintah pusat ya. Iya, dari pemerintah daerah. Badan, semua kementerian juga. Pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten, kemudian juga unsur komunitas, ya, dan masyarakat ya. Masyarakat tentunya. Unsur dunia usaha juga ya, BUMN, swasta, kemudian dibantu oleh universitas dan juga oleh akademisi. Ini harus bersama-sama. Termasuk acara ini juga saya kira ini kan dalam rangka kita mensiarkan kan, mensiarkan program Citarum ini agar masyarakat peduli kepada Sungai Citarum, kepada didukung sumber daya air. Nah, ini saya kira dan memang esensi daripada integrated IWRM itu ya, water resource management ini harus semua pihak terlibat dalam rangka pengelolaan sumber daya air. Betul sekali Pak. Nah, tadi Bapak udah jelasin integrated water resources management. Jadi memang harus ada kolaborasi dan semua pihak tentunya harus berpartisipasi aktif, terutama ini masyarakat Pak tentunya Pak ya. Karena memang sebenarnya masyarakat itu Pak ya, tombak dari usaha dalam pemulihan ataupun mencegah pencemaran ataupun permasalahan yang terjadi di Sungai Citarum. Nah, tadi Bapak juga sudah menjelaskan bahwa target dari Citarum Harum 7 tahun Pak. Berarti tahun depan ya Pak, tersisa 1 tahun lagi. Nah, ada target khusus nggak sih Pak dari BBWS Citarum untuk mensiasati ini target 7 tahunnya supaya bisa tercapai? Jadi sebetulnya masyarakat kita juga nggak bisa menyalahkan masyarakat begitu saja. Betul. Jadi misalnya dalam hal masyarakat membuang sampah, ya kan? Betul Pak. Atau kenapa dia membuang sampah ke sungai atau sembarangan? Tentunya pemerintah juga punya kewajiban
untuk menyediakan tempat-tempat sampahnya, pembuangan sampahnya ya. Sehingga mereka membuang sampah dan juga ada edukasi. Dan juga ada apa namanya ada penegakan hukumnya. Nah ini sehingga mendidik masyarakat untuk memilah sampah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian dibawa ke tempat pengolahan untuk di recycle atau untuk di manfaatkan lagi atau dibuang sisanya. Dan saya kira ini memang ke depan ini kan ini tantangannya kan cukup besar ya. Sangat besar. Maksudnya sangat besar. Sangat besar. Jadi targetnya IKA 60 kan? Iya. Jadi 60. Sementara masih 50,78. 50,78. Jadi dalam waktu 5 tahun naik kurang lebih dari 33 ke 50 17 poin ya. Iya, 17 sekarang dalam waktu setahun harus 9 poin. Nah ini yang saya kira luar biasa. Ini harus kita terlepas memang ada kemarin masalah COVID ya. Iya, betul. Ya, sehingga kurang baik kurang intensif dalam pelaksanaannya dan terlenakan karena COVID, industri juga pada berhenti beraktivitas ya, sempat IKA-nya naik bagus ya. Terus setelah COVID semua ini turun semua. Turun lagi ya. Nah, ini juga saya kira ke depan harus kita lebih bekerja keras lagi bersama-sama dan juga ada terobosan-terobosan. Nah kemarin kita sebetulnya menginisiasi MOTA ya, mesin olah ronta dengan MPS 3T, dengan manajemen pengelolaan sampah terpadu tuntas di tempat. Iya, betul. Nah ini sebagai satu sekarang kita dorong ya untuk penyelesaian masalah sampah di Desa Citarum ini karena sampah masuk ke sungai tentu kualitas air juga akan turun ya. Dan juga ini juga terkait keberlanjutan. Jadi bagaimana membuat sistem yang lebih sustainable ke depan. Karena kita tahu juga kalau membuang sampah ke Sarimurti udah akan penuh, 2 tahun akan penuh. Betul. Nah, kok Nangka belum siap ya? Ya kan? Betul. Nah ini ke depan bagaimana itu? Nah sehingga ini salah satu terobosan adalah kita bagaimana menggerakkan penyelesaian sampah ini tuntas di tempat. Di samping masalah limbah domestik, kemudian juga industri dari ini juga limbah-limbahnya ini harus tetap dijaga supaya nggak mencemari sungai. Saya kira itu harus dalam waktu setahun ini ya, kurang lebih setahun ini harus betul-betul untuk mencapai itu. Tapi saya kira kita tetap optimis lah. Jadi walaupun misalnya boleh target segitu ya. Dan kalau memang optimis dan realistis ya. Kalau memang belum tercapai, saya kira ini juga ke depan kita harus Citarum Harum ini harus terus berlanjut. Dilanjutkan. Ya, untuk mencapai apa yang diharapkan. Iya. Baik. Tetap harus optimis teman-teman, Sobat SDA tetap optimis. Nah, selain optimis dan realistis, tentunya kita juga harus mewujudkan nih perilaku yang sudah dijelaskan sama Pak Bas tadi. Jadi memang sebagai upaya kita untuk pemulihan Das Citarum, tidak hanya dari sektor pemerintah saja yang bekerja, tapi juga harus ada juga peran dari masyarakat tentunya, ada juga peran dari komunitas, dari pihak swasta, terutama limbah industri ya Pak, kalau swasta mungkin lebih concern kepada limbah industri, dan juga nanti ada peran dari akademisi juga atau universitas. Nah, kan ini temanya Hari Air Dunia Water for Peace. Nah, harapan Bapak apa sih Pak buat Das Citarum yang akan datang nih sesuai dengan tema Hari Air Dunia kita pada hari ini? Iya, jadi air ini kan sebagai berkah ya. Betul. Sebagai berkah. Jadi ada firman kan bahwa diturunkan air hujan ini kan untuk menghidupkan atau menghidupkan kehidupan manusia ya, untuk pertanian, ternak, dan kehidupan manusia. Betul. Jadi saya kira mari kita jaga itu. Jadi hujan yang turun bukan jadi musibah. Betul. Ya. Justru jadi berkah. Jadi berkah. Jadi artinya kita merawat keberkahan itu dengan bersama-sama mengelola sumber daya air. Dengan integrated water resource management tadi dengan semua petalik terlibat. Betul sekali. Nah dengan tentunya bekerja sama, tentunya ada interaksi. Betul. Ya interaksi itu dalam bekerja sama tentunya ada interaksi, ada tentunya silaturahmi sehingga perdamaian terjaga. Betul Pak. Nah ini makanya ini jadi justru kerjasama itu. Betul Pak. Bagaimana kerjasama petalik itu semua stakeholder bekerja sama untuk menjaga sumber daya sehingga kita jadi ukhuwah ini bisa terjaga. Betul, nah ini
Kalau tidak ya tentunya karena air juga ke depan makin punya nilai ekonomi, akan ada konflik. Betul. Ya. Akan banyak. Jadi tidak jadi for peace dia, bisa jadi for war ya. Water for war. Wah, itu. Pak, Nah, justru sekarang ini kita menikah kerjasama ini. Betul. Ya ini yang saya kira itu ya esensinya, bahwa kita bekerja sama semua stakeholder, semua pihak dalam rangka mengelola sumber daya air sehingga air ini menjadi suatu keberkahan dan jadi media kita untuk bekerja sama sehingga sebagai perdamaian gitu ya. Oke. Saya kira gitu ya. Benar Pak, air untuk perdamaian. Jadi harapannya memang water for peace itu benar-benar air itu untuk perdamaian. Jadi sebagai juga wadah Pak ya, wadah untuk kita kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya air. Betul. Jangan sampai ini jadi water for war nih kata Pak Basari kan, karena kedepannya tentu air itu akan punya nilai-nilai ekonomis ya Pak. Nah, makin ke depan nanti air ini akan makin punya nilai ekonomi ya. Betul. Betul sekali. Nah, satu lagi nih Pak, nanti kan kita akan ada World Water Forum Pak, dan Citarum Harum ternyata akan diangkat nih, akan dibicarakan juga dalam World Water Forum sebagai keberhasilan project best practices dalam restorasi, kemudian rehabilitasi dan juga konservasi Pak. Nah, tanggapan Bapak gimana nih Pak? Ya memang ya World Water Forum dalam World Water Forum nanti ke-10 di Bali ya, 18-23 Mei nanti. Betul. Memang Citarum Harum ini menjadi showcase. Dari showcase bagaimana pengelolaan sumber daya air di suatu das. Dan kita sudah menyiapkan, saya kira kita juga sekarang lagi menulis buku. Ya, nulis buku tentang Citarum Harum, kemudian juga ada videonya. Luar biasa. Nanti kita akan ada launching buku di sana ya. Ada booth juga, ya mungkin ada side event nanti untuk menampilkan Citarum Harum ini. Dan saya kira kita harus yakin ya, harus optimis ya bahwa dengan usaha-usaha ini bahwa sudah kelihatan berhasilnya dalam 5 tahun ini ya. 5 tahun 6 tahun ini bahwa IKA baik, banjir juga berkurang. Banjir sangat terasa Pak banjir. Sangat terasa ya. Daya kolek itu kan waduh kalau hujan udah. Tapi sekarang sudah hujan, banjir sebentar langsung hilang. Langsung hilang. Betul. Dan kita memang dari 372 hektar area Balai Dayakolot sudah lebih 85%-nya udah bukan bebas banjir ya. Bebas banjir dalam tanda kutip itu dalam banjir rencana tuh. Artinya udah jarang banjir. Kalau ada hujan lebih ya tentu masih mungkin terjadi. Betul, Pak. Dan ini di World Water Forum ini kita akan tampil ya, walaupun memang ke depan perlu peningkatan, tapi ini sudah menunjukkan bagaimana dengan program Citarum Harum ini dengan kolaborasi PT Elik berhasil untuk meningkatkan IKA dan juga mengurangi permasalahan di Das Citarum ini. Oke. Nah, ini salah satu showcase tadi Bapak bilang ya. Jadi keberhasilan, bisa dibilang keberhasilan ya Pak, keberhasilan dari dari program Citarum Harum, di mana yang tadinya tercemar berat jadi tercemar ringan, dan ini nanti akan sebagai sarana edukasi juga mungkin Pak ya. Ya betul. Jadi ini sekarang udah misalnya Bengawan Solo ya, minta juga untuk dilaksanakan semacam Citarum Harum ini. Saya belum tahu apa namanya nanti. Atau Bengawan Solo Harum atau Bengawan Solo. Ya ini udah ini. Dan ini juga jadi semacam contoh ya. Bagaimana program ini bisa berhasil ya menjadi di das lain atau mungkin juga negara lain. Betul. Ya. Betul sekali. Nah, apa yang bisa kita kutip ataupun kita ambil hikmahnya dari program Citarum Harum, bahwa kita bisa loh kalau kolaborasi ya Pak. Ya, betul. Kita bisa loh dari kolaborasi, dari tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Basari, dari sisi pemerintah, swasta, kemudian masyarakat, komunitas, dan akademisi untuk upaya pemulihan Das Citarum. Nah, Sobat SDA, ingin nih Pak, ada nggak sih Pak himbauan, atau mungkin bukan ada ya, berarti himbauan nih buat Sobat SDA atau ajakan lah supaya lebih berpartisipasi Pak dalam upaya pemulihan Das Citarum? Ya, saya kira pertama memang manusia ini kan 70% dari tubuhnya air. Betul Pak. Ya, jadi semua manusia, semua orang ini membutuhkan air. Betul Pak. Sehingga kita punya kewajiban terhadap kontribusi kita dalam memelihara sumber daya air. Betul.
Nah ini, jadi sekarang kalau masing-masing orang punya kesadaran itu, ya, kita punya kewajiban untuk memelihara sumber daya air. Tentunya kita akan bijak dalam mengelola air. Bijak pengelolaan air. Ya, mulai dari air sehebat mungkin, kemudian juga kita bagaimana menghindari pencemaran air, ya, tidak membuang sampah sembarangan sehingga nanti masuk ke air, tidak buang limbah ke air, kemudian juga tidak merusak lahan-lahan di hulu, ya, kita melaksanakan pertanian dengan baik sehingga tidak berdampak negatif kepada air. Saya kira ini yang perlu disadari oleh semua manusia, semua pihak, ya, semua pihak. Jadi dari itu dasarnya. Kedua juga tentunya karena memang semua kegiatan ekonomi, semua kegiatan industri terlibat ke sungai. Jadi di Desa Citarum ini tentunya semua pihak yang baik dari tidak hanya pengelola air tapi yang memberi perizinan, itu industri, kemudian yang memberi juga dari pihak pengembang juga atau dari pihak industrinya juga, ya, dalam mengelola industri dia agar bijak dalam membuang limbahnya gitu. Dari pemerintah daerah juga bagaimana pengaturan sampah, pengatur limbah ini juga harus semua terlibat. Saya kira kalau ini jalan semua, saya kira kita bisa mengakhiri program Citarum Harum ini. Kalau semua pemerintah daerah melaksanakan kebijakan yang mendukung sumber daya air, semua orang, semua masyarakat, semua bijak dalam mengelola air, saya kira nggak perlu Citarum Harum. Semua akan berjalan dengan baik, Citarum akan terjaga untuk generasi ke depan. Dan kedua, saya kira untuk mungkin yang mendengar ini tidak hanya atau silakan misalnya dari mahasiswa, dari para pengusaha, pemanfaat air yang mendengar program ini, silahkan ikut nanti World Water Forum ke-10 di Bali nanti pada tanggal 18-23 Mei akan datang. Silahkan nanti daftar, ikut ke sana, berpartisipasi. Ini juga dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya air. Ini di dunia, ya. Forum dunia, ini forum terbesar pengelolaan sumber daya air di dunia ini. Jadi kurang lebih dari 100 negara, 18.000 orang akan hadir di Bali. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan semua akan menyampaikan pengalamannya tentang pengelolaan sumber daya air. Di sana kita banyak belajar, bertukar informasi, bertukar pengetahuan dari semua tidak hanya pemerintah, swasta, universitas, masyarakat yang peduli tentang air. Karena air ini adalah sumber kehidupan. Kita harus jaga untuk kehidupan generasi yang akan datang. Air adalah sumber kehidupan, harus tetap dijaga dan tentunya bijak pada pengelolaan air. Oke, Bapak, saya rasa sudah banyak banget ya knowledge, kemudian insight dari program-programnya BBWS, program Citarum Harum, bagaimana upaya-upaya pemulihan Das Citarum. Dan hatur nuhun Bapak. Sami-sami. Iya, hatur nuhun. Mangga Bapak kopinya kopi bisa. Lagi, ya? Iya, kopi lagi. Dan ada juga ini. Iya Bapak, ini kopi Garut Pak. Iya. Dan terima kasih sobat-sobat SDA yang sudah berpartisipasi, ya. Saya lagi berpartisipasi juga, bisa semoga teman-teman ataupun sobat SDA bisa semakin teredukasi tentang program-program yang ada di pemerintah, khususnya tadi program Citarum Harum yang sudah kita bahas. Dan anyway, tetap subscribe dan like channel YouTube-nya SDA supaya teman-teman selalu dapat informasi tentang pengelolaan sumber daya air. Saya Pera Melianti dan juga Bapak Bestari mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.